Saya mungkin sekitar 6 bulan yang lalu atau lebih saya mulai main TikTok ya. Dan dari bermain TikTok itu saya mendapatkan banyak teman yang murtadin. Dan mereka semua mengatakan bahwa di dalam agama mereka yang lama tidak ada kepastian keselamatan. Tadi yang benar saudara atau mereka gitu loh. Nah, mereka tidak ada keyakinan keselamatan. Lalu mereka juga berkata bahwa kalau selamat selamat, tapi masuk neraka dulu. Itu kata-kata mereka, terserah kamu mau percaya apa tidak percaya. Ya. Baik audiens, tolong jangan ada kata penghinaan dan lain-lain ya. Kita bukan di sini sebagai non manusia, kita kan manusia ya, bisa berbicara dengan baik-baik ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan mereaksi debat Pendeta Budi Asali dan Ibu Etika Nur. Barusan kita saksikan sedikit cuplikan pernyataan Pendeta Budi Asali yang menyaksikan pernyataan para murtadin yang mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada jaminan keselamatan. Dan kalaupun selamat, masuk neraka dulu baru masuk surga. Mendengar pernyataan Pendeta Budi Asali itu, para penonton Muslim ngamuk dan mengatakan Pendeta Budi Asali goblok. Dan mereka tidak mengakui pernyataan para murtadin bahwa Muslim akan singgah di neraka dulu baru masuk surga. Berikut ini saya akan tunjukkan pernyataan Ipung Atria yang adalah penyelenggara acara debat tersebut. Yang mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan para murtadin tadi. Bahwa Muslim akan masuk neraka dulu baru masuk surga. Berikut videonya. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah di surga. Ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama adalah barang siapa yang di dalam dirinya ada tauhid, maka dia pasti akan masuk surga. Memang iya. Jaminan Allah tadi di Al-Quran kan gitu. Barang siapa yang beriman saja pasti masuk surga. Jadi barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara nanti banyak dosa ya kan, ketika ditimbang itu lebih banyak timbangan dosanya, maka dibersihkan dulu di neraka kan gitu. Itu logika akal sehat masuk sudah. Dibersihkan di neraka dulu, kemudian setelah bersih baru masuk surga. Logika akal sehat masuk. Ya. Bukan promo palsu, bukan promo abal-abal kayak tadi. Oke. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Ipung Atria mengatakan pernyataan yang sama persis seperti yang disampaikan Pendeta Budi Asali, mengulangi perkataan para murtadin. Jika Pendeta Budi Asali dikatakan goblok karena mengulangi perkataan yang sama persis dengan yang dikatakan Ipung Atria, kira-kira siapa yang goblok sebenarnya? Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Berikut ini adalah kelanjutan dari kemarahan penonton Muslim yang isinya para polemikus. Pertama saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Nah kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo. Yakin malam ini selesaikan. Selesaikan! Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Tidak berhenti di situ, para murtadin mengatakan bahwa nabi mereka yang dulu masih diduakan. Mendengar itu para penonton Muslim marah. Padahal faktanya memang demikian. Seperti yang kita sama-sama tahu, saudara Muslim sering bersolawat untuk Nabi. Apa itu solawat? Menurut istilahnya, solawat adalah bentuk doa dan pujian untuk Nabi sebagai ibadah kepada Allah SWT. Jadi tidak salah yang dikatakan oleh para murtadin yang disampaikan oleh Pendeta Budi Asali. Di mana Nabi saudara Muslim diduakan umatnya.
Berikut ini isi doanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan untuk Nabi Muhammad. Dan juga limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat dan keselamatan kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Jadi saudara Muslim mendoakan rahmat dan keselamatan untuk Muhammad. Lalu bagian mana yang salah dari pernyataan para murtadin yang disampaikan Pendeta Budi Asali? Faktanya memang saudara Muslim bersolawat untuk nabinya. Berikut kita saksikan kemarahan dari penonton Muslim atas pernyataan para murtadin. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka. Secara fakta, secara alkitabiah. Tolong tenang. Jika ingin bertanya maupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya ini kelakuan apa kalau seperti itu? Kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo. Keselamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar, hormati penanya. Sebentar, mohon maaf, sebentar. Ini tuh Pak. Ya. Bos. Sampai emosi. Oke, emosi, guriku ngawur ya. Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa aku tidak marah? Kamu kenapa kalau tanya punya muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri yang nyelewengkan Oh, penafsiran. tidak. Ayo kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Jangan pernah ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya, toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan. Sudah. Nggak apa-apa, nanti aja, udah. Emosi. Ayo kau ngamuk apa Aku nggak maju di sini kok. Nggak usah. Soal itu dalam waktu 2 menit bisa menjawab. Nanti aja. Saya mohon maaf Anda masnya Harus tenang. Sudah, tolong hormati tenang. Saya mohon maaf kepada beliau yang saya selamat waktunya. Harus tenang. Habis ini mana? Oh ya, siap. Emosi guys. Framing. Karena 2 menit. Mohon maaf. Iya. Tadi mereka mengatakan Pendeta Budi Asali menafsir dan framing. Padahal semua yang dikatakan Pendeta Budi Asali itu diyakinin saudara Muslim. Pertama, jika ditanya selamat atau tidak, mereka katakan insya Allah. Kedua, meskipun selamat tapi harus singgah di neraka. Ketiga, nabinya masih didoakan. Kita sudah lihat tadi bagaimana isi doanya. Pertanyaan kita adalah, bagian mana Pendeta Budi menafsirkan dan framing? Silakan teman menilai sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap video debat Pendeta Budi Asali dan Ibu Etika Nur. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu. Bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku. Hapuskan segala salahku.
Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada